Kemudian Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, kita akan mengambil saat lebih secara pribadi. Silakan. Dapat dihadiri. Pembacaan silih berganti diambil dari Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mimbar akan dibacakan ayat yang ganjil, kemudian disambut Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap dan begitu seterusnya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bersalah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan sangat adil. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang menghina orang yang miskin, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi.
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Nantinya akan masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan diikuti oleh saudari Adi. Namun sebelumnya untuk pujian Bapak yang pertama.
sebelum berdoa ada tambahan. Ibu Tutik sakit, jadi mulai hari Rabu beliau tidak bersih-bersih karena sakit. Doakan supaya mungkin ibu ini sudah sembuh. Memang saya lupa tanya COVID atau tidak, gitu. Tapi cuma memberitahu sakit. Jadi mulai hari Rabu kemarin. Berarti kalau sampai kemarin tidak bersih-bersih, berarti masih sakit. Maaf kalau mungkin pagi ini kelihatan mungkin kurang bersih karena hanya kami yang bersih. Terima kasih.
sesungguhnya. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, kembali kami datang seperti pujian yang boleh kami nyanyikan. Ku rindu Engkau Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan berkati firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Karena sungguh-sungguh kami rindu mendengarkan suara. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan untuk kembali. Judul khotbah saya minggu ini diambil dari 5 kata terakhir bacaan tadi. 5 kata terakhir ya. Maka cintailah kebenaran dan damai. Minggu ini saya mendapat 3 hal mengenai hal ini. Bagaimana menjadi orang benar itu memang susah. Saya dikirimi film judulnya itu Orang Benar Banyak Mengalami Kemalangan Tetapi Tuhan Menolongnya. Orang benar banyak mengalami kemalangan tetapi Tuhan menolongnya. Film ini bagus dan ternyata panjang, cerita tentang Daniel dan teman-temannya. Bisa dibuka di YouTube mungkin. Bagaimana Daniel dan teman-teman menjadi orang benar dan banyak kemalangan. Daniel dimasukkan kandang singa.
3 temannya dimasukkan ke perapian yang dipanaskan 7 kali, tetapi mereka semua lolos dari mereka, dan justru banyak orang memuji nama Tuhan karena kebenaran 4 orang. Yang kedua, saya diskusi di kelompok hamba Tuhan mengenai bacaan yang kita baca tadi, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Luar biasa ya. Ternyata tidak ada, ini mungkin saya buka, tidak ada di antara pendeta yang berani berkata, saya 100% bisa memenuhi itu karena saya rindu rumah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Pendeta itu tidak ada yang katakanlah sesuai Mazmur yang kita baca tadi ya, Mazmur 15 tadi, kriteria orang yang boleh masuk rumah Tuhan. Sekali lagi, pendeta aja tidak berani saya bisa 100% tidak. Nah, di 2 hari diskusi panjang, di akhir diskusi ada seorang pendeta yang senior memberitahu, memang termasuk kita para pendeta, orang Kristen tidak ada yang bisa memenuhi kriteria di Mazmur ini. Paulus mengajarkan kepada kita, keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan. Walaupun saya dan saudara berusaha memenuhi kriteria di Mazmur yang kita baca tadi, kita tidak bisa, tetapi keselamatan boleh kita nikmati. Masuk ke surga Tuhan boleh kita rasakan, karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Ini diambil dari Efesus, saya baca aja yang lengkap, supaya lengkap. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, walaupun saya dan saudara itu berusaha untuk hidup benar, keselamatan itu tidak akan kita peroleh kalau saya dan saudara hanya mengandalkan di dunia ini. Keselamatan kita peroleh karena kita itu diberi kasih karunia. Memang sekali lagi hidup benar menjadi penting, karena judul khotbah saya paginya adalah cintailah kebenaran dan damai. Yang ketiga, di koran hari Sabtu ya, saya senang kalau koran hari Sabtu itu selalu ditampilkan halaman terakhir itu sosok. Jadi cerita tentang seorang. Dan orang ini orang Pakistan, namanya Muhammad Amjad Sahib. Dia mendapatkan Nobel perdamaian tingkat Asia. Jadi dunia ini ada Nobel 2 yang internasional, namanya hadiah Nobel. Yang tingkat Asia itu namanya Ramon Magsaysay dari Filipina tokoh ini. Tapi dia Agustus akhir kemarin mendapat Ramon Magsaysay ini. Karena apa, saudara? Dia mampu menciptakan, memang dia orang cukup berpendidikan ya. Pendidikannya itu saya baca S1 Fakultas Kedokteran, S1 Fakultas Ekonomi, S2 Fakultas Administrasi Publik, dan yang kedua juga S2 Administrasi Publik Internasional. Jadi Muhammad Amjad ini membuat lembaga, namanya itu lembaganya itu Aqwa. Ini saya nggak tahu artinya, tapi ini bahasa Pakistan, Aqwa.
adalah lembaga non-profit. Jadi lembaga ini tidak mendapatkan keuntungan dari lembaga ini, tetapi dia sampai sekarang mampu membantu kurang lebih 4 juta orang miskin di seluruh dunia. 4 juta orang miskin. Saudara, waktu dia menerima hadiah Ramon Magsaysay ini, biasanya kan kalau ada yang menerima sesuatu itu mesti memberi memberi seperti khotbah ya, memberi cerita. Dia cerita begini, ini luar biasanya. 20 tahun lalu saya kedatangan seorang ibu yang dalam keadaan susah. Dia cerita ibu ini, ya begini, 20 tahun lalu ibu ini cerita bahwa dia datang kepada Bapak Muhammad Saib ini bukan untuk mengemis, Saya tidak punya apa-apa karena suami saya sudah meninggal. Ini orang Pakistan juga. Lantas dia berkata kepada Bapak Muhammad ini dengan jujur dan sungguh-sungguh, dia berkata begini, Bapak, saya ingin pinjam uang. Satu syarat saja, mohon uang akan saya kembalikan sesuai yang saya pinjam. Saya tidak mau dikasih bunga. Kalau ada bunga saya tidak mau. Bapak Muhammad terkesan dengan kejujuran wanita ini. Seminggu kemudian Bapak Muhammad memberikan, itu 10 tahun lalu ya, 20 tahun lalu, 10.000 rupiah. Itu kalau rupiah itu sama dengan 800.000. 6 bulan kemudian ibu ini kembali datang dan mengembalikan uang 10.000 rupiah kepada bapak ini, karena usaha dari uang yang dipinjamkan itu berhasil. Dari kejadian itu saya tergerak untuk membuat lembaga. Nama lembaga saya beri nama Aqua, lembaga non-profit, dan kami bertekad untuk menolong orang dengan memberi pinjaman tanpa embel-embel yang lain. Aqua dirancang sebagai lembaga yang inklusif, melayani semua kalangan tanpa memandang agama, kasta, warna kulit, bahkan bangsa. Lembaga ini memanfaatkan tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil, pura, dan lain sebagainya sebagai saluran untuk menolong orang-orang miskin. Terakhir dia berkata, banyak orang meragukan lembaga ini akan berjalan terus, tetapi saya bertekad, dia berkata, selama ada unsur kebaikan dan simpati kepada orang lain, kasih kepada orang lain, Aqua, lembaga yang saya dirikan, akan terus berjalan. Luar biasa ya? Luar biasa. Jadi justru orang pintar, tapi memiliki inspirasi dari orang yang meminjam uang. Orang ini jujur sekali, meminjam uang tetapi tidak mau memberi bunga. Kalau diberi bunga saya tidak mau. Tetapi justru Pak Muhammad ini tertarik dan akhirnya memang menolong. Saudara, berbicara tentang kebenaran, kita teringat tema kita tahun ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti judul saya pagi ini, cintailah kebenaran dan damai. Saya dan saudara ingin dalam hidup ini, walaupun mungkin tidak 100% seperti yang saya katakan tadi, kita mampu memenuhi kriteria yang ada di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 tadi. Tetapi saya dan saudara akan berusaha ke sana. Dan memang keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mungkin lebih dari Pak Muhammad ini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang yang bekerja, janganlah kamu mencuri. Ada yang bertanya, gimana kalau saya kekurangan? Tuhan Yesus berkata, cukupkanlah dengan gaji yang kamu terima. Saudara, di dunia ini banyak orang merasa tidak cukup karena gajinya kurang, apa yang terima kurang. Tuhan Yesus berkata, cukupkanlah hidupmu dengan gaji yang kamu terima. Itulah hidup benar. Firman Tuhan berkata, seperti judul film yang saya peroleh tadi, hidup orang benar banyak kemalangan. Hidup orang benar banyak kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Saudara, luar biasa kan? Hidup orang benar banyak kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Saudara, di dunia ini memang kadang-kadang kalau saya dan saudara ini ingin hidup benar, ruwet, saudara. Tapi itulah di dunia ini, saudara, ruwet. Saya kemarin di sini ya, maksudnya di sini untuk yang pertama kali membayar pajak motor gereja itu, untuk yang pertama kali. Karena tahun ini sudah habis, syaratnya itu semuanya itu harus asli. Jadi KTP-nya asli, BPKB dibawa, surat dibawa, motor juga dibawa. Sudah waktu saya ketemu dengan, kan banyak, saya berangkat pagi itu sudah banyak juga. Tapi ada yang tidak bawa motor, tidak bawa perlengkapan. Ya diterima, udah Bapak duduk aja, gitu. Diterima. Tapi syarat-syarat itu harus kita lakukan kalau kita yang benar. Prosedurnya pertama, kadang-kadang nggak masuk akal. Bayangkan fotokopi itu surat itu sama BPKB, KTP masing-masing dua. Terus setelah fotokopi selesai diberi amplop. Itu harganya berapa? 12.000. 12.000. Ya karena itu di situ ya saya bayar. Kalau mungkin di tempat lain 5.000 aja tidak habis. 2 fotokopi ya, surat, KTP, BPKB. Tapi itu yang harus kita lakukan. Setelah itu daftar, esek-esek. Banyak orang kan bingung ya esek-esek. Setiap motor itu beda. Tempatnya itu rangka dan mesin itu beda setiap motor. Saya sudah ngerti ini ya. Hari Jumat itu motor sudah saya bongkar. Saya cari dulu karena saya nggak tahu sih gimana ini rangkanya, nomor rangka. Oh ternyata udah nggak dibongkar aja bisa. Ya kalau motor ini bedanya rangkanya, nomor rangkanya itu yang ini. Jadi saya udah. Yang mesin sudah begitu ya. Ribet ya. Setelah selesai baru yang kebuka, bayar, menanti, lalu sampai akhirnya selesai, menanti lagi nomor. Kalau bayar pajak tahunan itu saya itu 5 menit aja nggak ada. Tapi karena ini 5 tahun itu memerlukan saya itu berangkat ya, mulai jam 7
menuju ke Pak Agus karena ngambil KTP. Itu pulang dari rumah itu jam 11. Banyak jam. Tapi itulah Tuhan, itulah hidup yang harus kita jalan. Tidak apa-apa, ruwet, tidak apa-apa. Supaya saya dan saudara itu ingin hidup benar, walaupun tidak sempurna, ingin hidup benar. Pengalaman vaksin, saudara, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara itu yang paling pertama didaftar kami keluarga. Yang paling pertama, saya didaftar itu Maret sudah didaftar, tapi vaksinnya itu keduluan Bapak Ibu Saudara. Keduluan, saya itu sarankan Pak ikutkan sama aja itu. Ya, saya akan mengikuti vaksin yang mendaftar saya. Saya baru di vaksin pertama bulan Mei. Luar biasa, sabar. Saya ditantang ikut yang ke sana, jauh ke sini sana. Ya, saya ikut yang itu. Dan ternyata vaksin kami itu ya luar biasa ya. Waktu vaksin pertama mendapat makan, tidak ada yang mungkin dapat makan. Waktu vaksin kedua dapat snack. Waktu vaksin kedua selesai ada kartu yang bisa dibawa kemana. Kebenaran itu memang bersangkutan dengan kesabaran. Mari saudara, kita tidak usah mengeluh kalau hidup saya dan saudara di dunia itu ruwet. Tidak usah mengeluh. Karena itulah hidup orang benar. Hidup orang benar itu banyak kemalangan, tetapi Tuhan menolong dari semuanya itu. Mari kita kembali ke ayat-ayat yang telah kita baca tadi, yang ada di dalam Hosea. Di sini melalui Nabi Zakaria, melalui Nabi Zakaria kita bisa belajar bagaimana hidup kebenaran itu. Tadi dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 14. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu. Sedangkan Tuhan itu Tuhan yang adil Tuhan. Kalau saya dan saudara itu salah, malapetaka itu akan datang. Tapi kalau saya dan saudara itu mau berubah dan bertobat, malapetaka itu akan tidak ada. Sekali lagi dikatakan, hidup orang benar banyak kemalangan, tetapi Tuhan menolong dari semuanya itu. Ayat berikutnya, ayat 15. Maka waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kaum Yehuda. Janganlah takut. Saudara, kalau ada kata-kata Yerusalem, itu bukan berarti kota Yerusalem yang sekarang. Ini adalah nubuatan ada Yerusalem baru, yaitu kerajaan kekal. Saya dan saudara adalah termasuk orang-orang yang dikatakan Yerusalem, kaum Yerusalem. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Maksudnya jangan takut menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Mungkin ini sedikit pengumuman. Saya itu merencanakan akhir bulan ini itu mengambil cuti saya. Jujur saja ya, saya sudah diberi uang cuti itu akhir Juli. Uangnya masih utuh. Karena saya itu ingin konsekuen ya. Kalau ini uang cuti ya enggak saya pakai. Akhir Juli, benar ya Pak? Akhir Juli dicatatkan Anda. Tapi saya belum mengambil sampai sekarang. Karena apa? Ya kalau naik kereta itu belum boleh 12 tahun ke bawah. Belum boleh. Saya itu menunggu besok ada pengumuman. Besok ada pengumuman. Jadi mulai bulan Juli sampai besok ini naik kereta misalnya, saya nggak tahu moda yang lain. Itu 12 tahun ke bawah belum boleh. Bahkan lansia itu Pak Avandi itu boleh naik kereta itu antara jam 12 sampai jam 14 saja. Itu lansia. Di
Di samping syarat-syarat yang lain sudah divaksin dan nah, kalau besok pengumumannya itu biasanya setelah diumumkan, besok itu tetap diperpanjang PPKM-nya, tetapi lebih dilonggarkan lagi. Biasanya Selasa itu kalau ada KAI itu umumkan, saya selalu update dan selalu tanya, mengumumkan bahwa kereta sudah boleh ini dan itu. Saya nggak tahu kebenarannya yang sesungguhnya. Hari Sabtu kemarin saya ngobrol dengan ini Pak Musa ini, pengusaha apa bangunan itu yang rumahnya bagus di sebelah sana itu ya. Itu ngobrol, wah Pak Pendeta ini masih rajin memakai masker. Ngobrol gitu di depan rumahnya karena saya dicegah. Beliau itu kalau ingin ngobrol saya itu mencegah saya pagi-pagi karena waktunya ya itu aja. Ngobrol lama. Memangnya ada apa Pak Musa? Loh, Banyuwangi sudah level 1 loh Pak. Level 1. Oh gitu ya Pak. Terus ya memang seperti dengan lakukan. Jadi kalau kita keluar rumah itu lebih baik ya, tetap memakai masker. Nah, itu. Ya, saya berarti lebih baik Pak. Dia tertawa. Tapi itulah yang terjadi. Jadi memakai masker itu harus tetap. Kita sabar saja. Orang lain dia mungkin merasa, oh sudah level 1 Banyuwangi bebas-bebas saja. Bukan, virus ini masih ada dan kita masih kemungkinan tertular. Zakaria mengajarkan kepada kita. Yang pertama, saudara, ayat 16 di situ jelas sekali. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Allah tidak jadi murka, Allah mengasihi kita, tetapi kita punya kewajiban. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, berkatalah benar kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Saudara, yang pertama, berkatalah benar. Saya mencatat dan membaca ada survei di Indonesia mengenai penggunaan medsos. Berarti ya mungkin ya dalam 5 tahun ini kan banyak kata-kata baru ya, tapi kata-kata yang sering diucapkan dan tidak benar, mungkin kita juga sering ucapkan, termasuk saya. Itu adalah kata-kata OTW. Kalau saya bilang OTW, berarti saya itu sudah berangkat. Bukan masih mau mandi, bukan masih mau ini. Tapi orang banyak berkata, ya OTW ya. Orang sebenarnya kalau berkata OTW, itu harus konsekuen. Betul-betul sudah mau berangkat. Kemarin waktu saya berangkat ke Pak Agus jam 7 persis itu, istri saya itu telepon. Begitu saya naik motor, istri ngomong saya OTW. Saya ingin belajar karena membaca survei tadi bahwa orang desa banyak bohongnya. Maaf, ini survei. Kenyataannya saya nggak tahu. Apakah saya cara berkata seperti itu? Kalau berkata OTW harus sesuai. Artinya saya dan saudara itu tidak lama lagi lah, disuruh menunggu sebentar, masih dalam perjalanan. Berkata benar saudara dalam skop yang kecil, dan inilah hal-hal yang patut kita lakukan. Jangan seperti orang lain, belum mandi, belum sarapan, belum ini dan itu sudah berkata OTW. Yang kedua, saudara, ayat 16b dikatakan melakukan hukum yang benar. Memang benar itu relatif, tetapi hukum yang benar itu, mau namanya hukum itu kan dibuat oleh negara, dibuat oleh manusia. Kalau selama hukum itu mengikat kita, itu harus kita lakukan. Contoh, bayar pajak, itu harus kita lakukan.
membayar utang, itu harus kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, bayarlah kepada negara yang wajib kamu berikan pada negara, kepada kaisar yang wajib kamu berikan pada kaisar, kepada orang lain yang wajib kamu berikan pada orang lain. Jadi kalau saya dengan Pak Kantor, dengan saya lebih muda, saya hukumnya itu menghormati beliau yang lebih sepuh. Itu hukum. Kalau itu tidak kita lakukan, kita salah. Karena kita diharapkan oleh Jakarta ini berkata benar dan melakukan hukum yang benar. Hukum yang benar. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Supaya saya dan saudara berlaku sesuai dengan hukum. Sekali lagi saudara, memang ribet hidup di dunia ini, tetapi itu harus kita lakukan dengan sabar. Yang terakhir saudara, ayat 17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Berbuat jahat itu pasti dilarang. Merancang saja firman Tuhan tidak boleh. Saya merancang kejahatan kepada saudara, belum dilakukan, itu tidak boleh. Makanya kalau dalam kejahatan, polisi itu selalu mencari motivasinya apa. Kenapa orang merancang sesuatu untuk orang lain melakukan kejahatan? Sebenarnya kalau kejahatan itu masih dalam rancangan dan selama tidak dilakukan, orang lain kan tidak rugi. Orang lain tidak rugi, orang lain tidak celaka. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan merancang. Merancang saja tidak boleh, apalagi melakukan kejahatan. Maka ayat yang terakhir tadi, cintailah kebenaran dan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saya dan saudara mungkin tidak 100% mampu melakukan kebenaran, tapi inilah ayat yang terakhir yang ingin saya baca. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami rindu Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini mungkin susah kami lakukan, harus mencintai kebenaran dalam hidup kami dan mencintai damai. Walaupun mungkin kami secara manusia tidak mampu melakukan, kami rindu Tuhan. Pertama-tama kami memikirkan sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang disebut kebajikan, dan sesuatu yang disebut kebenaran. Itulah yang kami pikirkan, sehingga tingkah laku kehidupan kami juga benar di hadapan Tuhan. Mohon ampun bila selama ini mungkin hidup kami belum benar di hadapan Tuhan. Walaupun kami hanya percaya bahwa keselamatan yang kami peroleh sesungguhnya adalah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata, kami ini ciptaan Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan berkata, Tuhan menyiapkan pekerjaan bagi kami, yaitu untuk melakukan kebaikan terhadap sesama kami. Kali ini kami ucap syukur atas kesempatan saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kami semua yang walaupun saat ini pemerintah kami telah melonggarkan kebijaksanaan
PPKN ini. Kuatkan iman dan percaya kami, supaya kami tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Kami ingin tetap setia pada hukum yang diberikan negara kami, patuh protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh tetap sehat dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Sekali lagi kami ucap syukur semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita pulang, pengumuman. Jadi sekali lagi pastinya itu besok. Jadi kalau besok itu sudah diumumkan lebih dilonggarkan, saya minggu depan akan mengambil cuti sekeluarga. Jadi biasa ya, kalau kami cuti itu hari Senin berangkat, Minggu tidak melayani tempat ini. Dan saya berharap kalau itu jadi ya, mungkin Selasa atau Rabu saya umumkan. Kalau itu jadi, nanti saya berharap di antara Bapak Ibu ada yang melayani firman Tuhan, baik jam doa maupun minggu pagi. Saya punya buku, bagus sekali buku ini. Itu diberikan waktu Mubes ke-11 kemarin lewat daring. Itu kan sebelumnya saya dikirimi kaos, dikirimi buku-buku bahan untuk Mubes, dan salah satunya buku ini. Buku ini memuat lebih dari 25 khotbah atau renungan. Jadi kalau saya, saudara membaca buku ini, okelah membaca saja, nggak apa-apa. Jadi 25 lebih judul. Jadi saya berharap kalau jadi minggu depan di antara Bapak Ibu ada yang mengambil bagian untuk menyampaikan firman Tuhan, baik di hari Rabu maupun hari Minggu. Silakan nanti siapa yang ingin membaca dulu buku itu, saya akan kasihkan Pak Agus, Pak Hendro, atau Pak Edi, atau yang lainnya yang mau. Jadi tidak usah paksa. Kalaupun kita nggak biasa berbicara di depan, membaca aja sudah lengkap seperti khotbah. Membaca itu lengkap. Memang itu sebenarnya bahan pembinaan warga, tapi bagus, bisa disampaikan. Sekali lagi itu yang ingin saya minta doa. Jadi supaya saya minggu depan ada kesempatan untuk cuti dan boleh naik kereta. Kalau belum boleh ya mungkin nggak tahu pakai moda transportasi yang lain mungkin. Tapi keputusannya saya menunggu besok, karena PPKM yang minggu ini akan diumumkan besok tanggal 20 itu diumumkan. Karena sudah diputuskan setiap minggu itu dievaluasi. Jadi minggu ini lebih longgar, mungkin minggu depan lebih longgar. Itu. Dan sekali lagi doakan Bu Tutik sakit mulai hari Rabu. Nanti saya ingin konfirmasi ya. Tanya, ya COVID Bu, kalau COVID kan takut. Karena kalau COVID itu harus setelah sembuh itu harus ada ada isolasi mandiri mungkin 10 hari atau lebih. Jadi saya ingin informasi karena kemarin tidak diberitahu sakit apa. Jadi kita doakan. Mari kita akan berdiri dan kita akan menyanyi lagu yang terakhir sebelum kita berdoa.
kami yang surga, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan telah menyertai aktivitas ibadah kami. Bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus mencintai kebenaran dan damai, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan. Walaupun sekali lagi kami menyatakan tidak ada di antara kami yang sempurna, tetapi kami selangkah demi selangkah untuk hidup menuju ke kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Selama kami hidup di dunia ini, banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus kami hadapi. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan menolong orang yang tetap setia, melepaskan dari kemalangan hidup. Kami rindu Tuhan minggu ini sampai kami boleh kembali ibadah di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami lakukan, kami selalu memikirkan hal-hal yang benar. Sekali lagi Tuhan kami mengampuni kami bila selama ini mungkin hidup kami belum benar di hadapan Tuhan, belum benar di hadapan sesama kami. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk kami semua, jauhkan kami dari wabah COVID yang masih ada di mana-mana ini, sehingga kami boleh tetap sehat dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Baik kami seluruh jemaat di tempat ini maupun jemaatmu yang tidak bersama-sama kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun berada. Sekali lagi Tuhan, jauhkan kami dari wabah ini. Bentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan melakukan aktivitas kami. Tuhan memimpin menyertai perjalanan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.